Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sang juara, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum Bisnis dengan saya, Dwi Gema Sugesti, SMMSM. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi dunia usaha, yaitu aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Pajak bukan sekedar kewajiban, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dan pelaku ekonomi yang bijak. Yuk kita pelajari bersama bagaimana sistem perpajakan bekerja dan apa dampaknya bagi kegiatan bisnis di Indonesia. Apa sih sebenarnya pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sebagai alat pengatur dalam kebijakan ekonomi. Pajak memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Dan yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran, yaitu untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung ini merupakan pajak yang dikenakan secara periodik kepada wajib pajak dan harus dibayar sendiri. Pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh, pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak langsung mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh pihak yang terkena beban pajak. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak yang dibayarkan secara tidak langsung yaitu melalui pihak ketiga. Pajak ini dikarenakan saat terjadinya transaksi. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dalam pajak tidak langsung, yang membayar secara administratif adalah penjual, tetapi beban pajak dialihkan pada konsumen. Sifatnya di sini yaitu ada dua, sifat subjektif dan juga objektif. Dan lembaga pemungutnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga ada sistem pemungutan pajak antara lain yang pertama, Office Assessment System, di mana negara yang menentukan besarnya pajak terhutang. Yang kedua, self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak. Yang ketiga, withholding system, di mana pihak ketiga memotong atau memungut pajak atas transaksi tertentu. Untuk tarif pajak, ada 4 jenis. Yang pertama, tarif tetap. Yang kedua, tarif sepadan. Yang ketiga, tarif progresif, di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pajaknya. Dan yang terakhir, tarif degresif atau kebalikan dari progresif. Nah, sekarang kita akan membahas nih berkaitan dengan 4 tarif tersebut. Yang pertama kita akan bahas yaitu tarif pajak tetap. Tarif tetap atau fixed rate, di mana tarif pajak yang besarannya selalu sama berdasarkan berapapun jumlah objek pajaknya. Nah, objek pajak objek pajak tetap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak berubah walaupun nilai objek naik atau turun. Dan yang kedua, sederhana dan mudah dihitung. Sebagai contoh, pajak tetap di sini, misalkan memberikan contoh yang pertama yaitu bea materai. Misalnya Rp10.000 per dokumen tertentu. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor tahunan di beberapa daerah bisa menggunakan tarif tetap untuk kendaraan roda 2 tertentu. Selanjutnya, penjelasan yang kedua berkaitan dengan jenis tarif, yaitu tarif sepadan atau proportional rate, di mana tarif pajak yang dikenakan dengan persentase yang sama terhadap seluruh objek pajak tanpa memperhatikan besar kecilnya penghasilan atau nilai objek pajak tertentu. Nah, objek pajak ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, persentasenya tetap. Yang kedua, total pajak akan naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan objek pajak tertentu. Nah, sebagai contoh, yang pertama di sini ada namanya PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 11% atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Untuk tarif pajak yang selanjutnya yaitu tarif progresif atau progressive rate.
di mana penjelasannya tarif pajak ini yang di mana tarif pajak yang semakin besar jika jumlah objek pajaknya meningkat. Nah, tarif pajak ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, tarif bertingkat sesuai dengan lapisan penghasilan. Yang kedua, tujuannya adalah keadilan sosial di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi secara proporsionalnya. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan orang pribadi dalam PPh 21, 5% untuk penghasilan hingga 60 juta rupiah, 15% untuk yang berpenghasilan 60 sampai 250 juta rupiah, 25% untuk orang yang berpenghasilan 250 juta sampai 500 juta rupiah, dan 30% hingga 35% untuk penghasilan di atas itu. Nah, tarif yang keempat yaitu tarif degresif, di mana tarif pajak yang semakin kecil ketika jumlah objek pajaknya meningkat. Ini kebalikan dari tarif progresif dengan ciri-ciri diterapkan untuk memberikan insentif atau meringankan beban bagi objek pajak besar. Nah, sebagai contoh di sini jarang digunakan dalam perpajakan modern, tetapi bisa ditemukan dalam kebijakan insentif atau diskon pajak skala besar untuk investasi asing atau sektor prioritas. Sebagai contoh, untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan 90 juta rupiah setahun dan memiliki NPWP, tarif yang dikenakan akan progresif sesuai dengan lapisan penghasilannya. Selanjutnya, kita akan membahas berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Dalam sistem perpajakan terdapat dua jenis wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua, wajib pajak badan seperti perusahaan atau organisasi. Setiap wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang berfungsi sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. Ada beberapa dokumen penting dalam pelaporan dan juga pembayaran pajak. Yang pertama ada SPT atau surat pemberitahuan. Dari masa maupun tahun yang digunakan untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya ada SSP atau surat setoran pajak sebagai bukti pembayaran pajak ke kas negara. Dan yang terakhir ada STP atau surat tagihan pajak yang dikeluarkan jika ada kekurangan pembayaran. Pihak bendaharawan di instansi pemerintah atau perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak seperti PPh pasal 21, pasal 23, pasal 15, dan pasal 4 ayat 2. Selain itu ada PPN dan juga PPNB. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih berkaitan dengan pajak penghasilan. Sekarang kita masuk ke jenis pajak apa aja sih yang paling umum dikenakan dalam kegiatan bisnis, yaitu pajak penghasilan atau disingkat PPh. Dalam konteks bisnis, di sini kita harus memahami nih, pajak penghasilan ini bagian terpenting dalam konteks hukum bisnis. Pajak ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan masih menggunakan prinsip self-assessment, di mana subjek pajak dalam PPh adalah orang pribadi, badan usaha, warisan yang belum terbagi, bentuk usaha tetap. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, baik yang diperoleh dalam maupun di luar negeri. Sedangkan wajib pajak di luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Lalu, apa yang termasuk objek pajak penghasilan? Yang termasuk dalam objek pajak penghasilan itu segala bentuk tambahan kemampuan ekonomis, di mana termasuk gaji, upah, honorarium, usaha atau pekerja bebas, hadiah, dan lain-lain. Namun, tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Ada juga nih yang disebut penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di mana besaran PTKP antara lain Rp2.880.000 untuk wajib pajak pribadi, dengan tambahan untuk status kawin dan tanggungan keluarga. Pajak penghasilan ini dikenakan dengan tarif progresif mulai dari 5% dan naik sesuai jumlah penghasilan kena pajak. Selanjutnya kita akan memahami ya jenis-jenis pajak, yaitu PPN, PPNBM, BPHTB, dan PBB.
Mari kita bahas bersama-sama ya. Ini hal penting juga sebagai pelaku bisnis, bagaimana kita memahami, bagaimana kita memplotingkan usaha bisnis kita apa saja yang perlu kita bayarkan pajak dalam bisnis kita gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini dikenakan atas dasar yang pertama, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, impor barang, pemanfaatan barang dan jasa dari luar negeri, dan ada dua istilah penting nih dalam PPN. Yang pertama pajak masukan, di mana pajak masukan ini yaitu pajak yang dibayar saat membeli barang atau jasa. Yang kedua pajak keluaran, yaitu pajak yang dipungut saat menjual barang atau jasa. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Di mana PPNBM ini dikenakan atas barang mewah seperti kendaraan, perhiasan, atau barang elektronik mewah. Nah, tarifnya ini bisa sangat tinggi dari 10% hingga 75%. Yang ketiga kita akan bahas yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Di mana di sini dikenakan BPHTB ini dikenakan saat terjadi peralihan hak atas tanah atau bangunan. Contohnya jual beli, warisan, hibah, tukar menukar, penggabungan usaha. Dan yang selanjutnya yaitu PBB atau pajak bumi dan bangunan. Di mana PBB adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Objek pajaknya meliputi permukaan bumi dan bangunan yang secara fisik melekat pada tanah. Nilai pokok objek pada pajak ini menjadi dasar perhitungan PBB. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus memperhatikan perubahan nilai lahan atau bangunannya. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan studi kasus perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ada dua macam, yaitu perusahaan yang mematuhi aturan pajak dan juga yang melanggar aturan pajak sebagai bentuk contoh kita untuk memahami bagaimana penerapan pajak yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan dugaan transfer pricing yang dimana ini menjadi salah satu masalah berkaitan dengan pajak yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, nih PT Adaro Energi ini salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia menjadi sorotan karena dugaan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Jadi apa sih itu transfer pricing? Transfer pricing adalah praktik menetapkan harga jual atau beli antar perusahaan dalam satu grup usaha yang berbeda di yurisdiksi pajak yang berbeda untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kita akan membahas berkaitan dengan kronologi singkatnya. Pada PT Adaro diduga menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura. Nah, anak perusahaan tersebut kemudian menjual kembali batu bara itu ke pasar internasional. Laba besar tercatat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sedangkan keuntungan yang tercatat di Indonesia tarifnya relatif lebih kecil. Dengan masalah hukumnya, praktik ini meskipun tidak selalu ilegal dianggap sebagai manipulasi harga untuk mengurangi beban pajak di Indonesia. Nah, investigasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah media internasional dengan memiliki dampak yaitu merusak reputasi perusahaan. Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan atas transaksi afiliasi. Adaro akhirnya harus meninjau ulang kebijakan internal agar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pembelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah praktik transfer pricing ini yang tidak transparan berisiko menimbulkan sanksi. Kepatuhan terhadap prinsip arm's length principle sangat penting dalam transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, itu adalah studi kasus untuk perusahaan yang tidak mematuhi pajak dalam konteks perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas studi case perusahaan yang patuh akan pajak. Dalam konteksnya kita akan membahas PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan transparasinya gitu ya. Nah, sebaliknya nih, mari kita lihat nih contoh perusahaan yang dikenal patuh terhadap peraturan pajak. Ya tadi itu ya PT Unilever Indonesia, di mana PT Unilever Indonesia ini perusahaan FMCG multinasional.
secara rutin mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak atas kontribusinya terhadap penerimaan negara. Dengan bukti kepatuhan yang diterapkan oleh PT Unilever ini secara konsisten melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan PPH karyawan pasal 21. Menjalankan self-assessment, sistem dengan audit internal yang ketat. Secara aktif melakukan pelaporan transaksi afiliasi ke kantor pajak melalui dokumentasi transfer pricing. Data yang diberikan yaitu pada tahun 2021, Unilever termasuk dalam 50 perusahaan dengan setoran pajak terbesar di Indonesia. Perusahaan juga melakukan edukasi pajak untuk karyawan dan juga vendor, memperkuat budaya kepatuhannya. Nah, dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap PT Unilever sendiri. Dan juga memudahkan dalam proses perizinan dan juga ekspansi. Tidak mengalami sengketa pajak besar dengan pemerintah. Pembelajaran yang kita ambil adalah di sini bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga strategi reputasi jangka panjang. Audit internal yang baik mencegah resiko dengan denda dan penalti di masa depan. Nah, baik, mahasiswa sang juara, kita telah sampai di akhir sesi pembelajaran kali ini. Mari kita rangkum kembali bahwa apa yang kita bahas yaitu berkaitan dengan pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Ada beberapa jenis pajak dalam dunia bisnis, mulai dari PPH, PPN, PPNBM, BPHTB hingga PBB. Nah, setiap pelaku bisnis ini harus memahami kewajiban perpajakannya, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporannya. Penting juga nih bagi pelaku usaha untuk patuh pajak agar bisnis tetap sehat, legal, dan berkelanjutan. Semoga penjelasan tadi bisa membantu mahasiswa dalam memahami aspek perpajakan dalam bisnis. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.